Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. BNPT bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, gelar diskusi umum buku Tindak Pidana Terorisme pada 28 November 2023. Diskusi ini merupakan upaya kontraradikalisasi BNPT guna mencegah penyebaran ideologi teror melalui buku di kalangan mahasiswa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menggelar diskusi umum barang bukti buku pada tindak pidana terorisme pada 28 November 2023. Diskusi ini merupakan upaya kontraradikalisasi BNPT guna mencegah penyebaran ideologi teror melalui buku di kalangan mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhendra. Dalam acara yang diselenggarakan di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini, Ibnu Suhendra juga mengajak peserta diskusi yang hadir untuk memahami ajaran tauhid yang mengajarkan cinta dan kedamaian. Harapannya, UIN Sunan Kalijaga dapat menjadi tempat aktualisasi atas pengajaran agama moderat dan toleran. Kami berharap dapat mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik semua untuk memahami tentang ajaran tauhid ini yang benar, yaitu menekankan kecintaan, kedamaian, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta seharusnya menjadi sarana untuk mempromosikan perdamaian, bukan sebaliknya. Kami berharap bahwa segenap sivitas akademika, khususnya di UIN Sunan Kalijaga, Jogja ini, dapat menjadi tempat aktualisasi atas pengajaran dan pemahaman agama yang moderat, damai, dan toleran. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Muhammad Sodik, menyampaikan bahwa penyebaran terorisme dapat dibendung dengan mengasah daya kritis mahasiswa serta peran serta dosen untuk membimbing mahasiswa. Daya kritis ini yang penting, karena dengan daya kritis muncul maka dia bisa menjelaskan kepada masyarakat yang lain ya. Ini sebagai agen perubahannya di situ ya. Sehingga kampus itu kan memang terbuka ya. Buku apapun boleh masuk, keperusahaan juga begitu ya. Cuma dengan nalar kritis ini mereka bisa memilih dan memilah. Sambil kemudian kami yang di pimpinan, di dosen-dosen juga mengarahkan. Diskusi yang berlangsung selama 4 jam ini membahas tentang buku bertajuk Kritik Terhadap Buku Seri Materi Tauhid for the Great Happiness, karangan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman. Dalam diskusi ini, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Muslimin menyampaikan bahwa kitab Tauhid tersebut tidak menerima keyakinan lain selain Islam, bahkan menghalalkan kekerasan bagi yang memiliki perbedaan. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut secara tegas, secara lugas menyampaikan bahwa justru Aman Abdurrahman sedang mengubur Islam dengan terorisme. Yang ditawarkan dalam buku Aman Abdurrahman itu adalah pembusukan Islam kita. Yang ditawarkan Aman Abdurrahman itu adalah menggunakan Islam untuk kode kriminal dan terorisme. Yang ditawarkan dalam buku Aman Abdurrahman itu adalah ideologisasi Islam dengan bahasa-bahasa Islam, tapi sebenarnya ia sedang mengubur Islam dengan cara-cara terorisme. Jadi harus hati-hati kita. Aman Abdurrahman sendiri merupakan dedengkot jaringan teroris Jamaah Ansarud Daulah. Ia terlibat berbagai serangan teroris di Indonesia seperti bom Tamrin dan bom Samarinda pada 2016 hingga kerusuhan Makobrimob Polri pada 2018 silam. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bambang Surono lantik 28 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis pada 1 Desember 2023 lalu. Berikut berita selengkapnya.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Bambang Surono melantik dan mengambil sumpah 28 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis pada 1 Desember di kantor BNPT Sentul Bogor yang disaksikan langsung oleh para eselon 3 di lingkungan BNPT. Dalam amanatnya, Sekretaris Utama BNPT sampaikan ucapan selamatnya serta berpesan agar para pegawai PPPK dapat terus menunjukkan kinerja dan loyalitasnya untuk BNPT. Saudara-saudara yang baru saja dilantik, inilah yang terpilih dan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis BNPT tahun anggaran 2022. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang optimalisasi tersebut, hingga diterimanya saudara merupakan anugerah sekaligus rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib saudara syukuri. Harus diingat bahwa saudara sebagai aparatur sipil negara memiliki perjanjian kerja, sehingga saudara harus menunjukkan kapasitas saudara dalam memenuhi janji tersebut yang diwujudkan dengan kinerja yang baik dan patut dibanggakan, serta tunjukkan loyalitas saudara untuk BNPT. Dengan dilantiknya 28 pegawai P3K ini, diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mendukung pencapaian program kerja BNPT ke depannya dengan menunjukkan kapasitas dan kinerjanya yang terbaik. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel temui Menteri Dalam Negeri Belgia pada kunjungan kerjanya ke Brussel, Belgia 1 Desember 2023 lalu. Kedua pihak membahas tentang pentingnya kerjasama pencegahan terorisme serta saling berbagi pengalaman dalam menangani FTF khususnya wanita dan anak-anak. Bertolak ke Brussel, Belgia, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel bersama Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia, beserta delegasi Republik Indonesia, menemui Menteri Dalam Negeri Belgia, Her Excellency Annelies Verlinden, beserta jajaran. Digelar pada 1 Desember 2023, Direktur Coordination Unit for Trade Analysis atau CUTA Belgia, Gert Verhulst, turut hadir dalam pertemuan ini. Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja CUTA Belgia ke Indonesia pada Oktober 2023 lalu, Kepala BNPT menyampaikan pentingnya berbagi pengalaman terbaik dalam menangani wanita dan anak-anak yang terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters atau FTF. Mengingat terdapat lebih dari 60 negara yang warga negaranya tergabung dengan FTF di Suriah dan Irak. Senada dengannya, Menteri Dalam Negeri Belgia, Her Excellency Annelies Verlinden, menyampaikan bahwa kerjasama seperti pertukaran informasi dan berbagi pengalaman antara kedua belah pihak perlu ditingkatkan. Dirinya juga berharap agar nantinya strategi penanggulangan terorisme Belgia dan Indonesia dapat diterapkan oleh negara lain. Sebelumnya, kedua negara telah menandatangani perjanjian kerjasama pada tahun 2022 lalu. Ke depan, Indonesia dan Belgia sepakat dalam memperkuat kerjasama pencegahan terorisme. BNPT RI mewakili Indonesia menghadiri peluncuran dokumen strategi to end violence against children 2023-2030. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT menyatakan bahwa Indonesia mendukung atas upaya PBB dalam langkah melindungi anak-anak di dunia dari terorisme dan ekstremisme. Dalam rangka mendukung upaya perlindungan anak-anak di dunia dari kekerasan, BNPT RI mewakili Indonesia menghadiri peluncuran dokumen strategi to end violence against children 2023-2030 yang dilaksanakan oleh UNODC dan SRSG VAC di Wina, Austria pada 28 November 2023. Menjadi pembicara acara tersebut, Kepala BNPT RI Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik atas peluncuran dokumen strategi to end violence against children 2023-2030. Hal ini dinilai penting agar dapat memberikan pedoman bagi kebijakan hukum institusional. Partisipasi Kepala BNPT sebagai pembicara pada peluncuran dokumen ini karena Indonesia dinilai berhasil dalam pelaksanaan Strive Juvenile Project. Strive Juvenile Project yang bertujuan untuk memutus upaya kelompok teroris merekrut anak-anak, mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak, serta memperkuat ketahanan terhadap ekstremisme kekerasan. Selain Indonesia, Strive Juvenile Project juga dilakukan di Irak dan Nigeria.
Ketiga negara tersebut menjadi pilot project di masing-masing kawasan untuk pelaksanaan proyek yang dilakukan UNODC dengan dukungan Uni Eropa. Berikutnya, untuk mengoptimalkan program penanggulangan terorisme KTN, BNPT berkolaborasi dengan Serasi yang merupakan program unggulan dari Kementerian Pertanian pada 5 Desember 2023. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka melanjutkan implementasi kerjasama dalam penanggulangan terorisme, BNPT dan Kementerian Pertanian melaksanakan rapat koordinasi kerjasama deradikalisasi melalui program pertanian pada 5 Desember 2023 di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Rapat ini membahas tentang langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi melalui program Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN, di mana pembahasan berfokus pada bagaimana upaya memfasilitasi kebutuhan di masing-masing lokasi KTN. Dalam rapat ini, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono nyatakan bahwa BNPT ingin berkolaborasi dengan program Serasi dari Kementerian Pertanian. Program Serasi merupakan program optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi di rawa dan komoditas pertanian peternakan. Jadi 2 skema, namanya program Serasi, itu untuk padi dan jagung, 1 juta lahan. Itu program yang sedang kita bicara. Kemudian ada program reguler yang merupakan tugas fungsi Kementan, gitu ya, yang lokasinya apapun jenisnya bisa dilaksanakan, mau dia pertanian, mau dia perkebunan, dan seterusnya. Sementara itu, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, nyatakan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus mendukung BNPT dalam program penanggulangan terorisme melalui program KTN. Oleh Pak Sestama, Kementerian Pertanian memang sudah sejak awal mendukung upaya penanggulangan ini, sehingga memang sejak awal juga berkomitmen untuk bisa memberikan dukungan sesuai dengan potensi yang ada di wilayah-wilayah yang tadi Pak Sestama sampaikan terkait dengan KTN. Sinergi penanggulangan terorisme antara BNPT dan Kementerian Pertanian ini merupakan penerapan konsep kerjasama multi pihak agar upaya penanggulangan terorisme dapat berjalan secara optimal. BNPT melalui Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis Bidang Penindakan, Pembinaan dan Kemampuan adakan bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di Desa Waringin Sari Barat, Lampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari Desa Siap Siaga, salah satu program prioritas BNPT. Berikut liputannya. Dalam rangka memperkuat program Desa Siap Siaga, Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis, Direktorat Penindakan BNPT menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis pada 6 Desember 2023 di Desa Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Bakti sosial ini dihadiri Kasubdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis, Kolonel Infanteri Indra Gunawan. Dirinya menyampaikan, bakti sosial ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial di mana desa rentan terpapar paham radikal. Dan kita ketahui bahwa seseorang individu atau kelompok bisa terpapar paham-paham radikal ini dari berbagai macam sumber. Salah satunya adalah dari tingkat kemiskinan individu atau masyarakat yang rendah untuk mengatasi permasalahan sosial yang mendasar tersebut. Hari ini dilaksanakan bakti sosial pengobatan massal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan pemerintah daerah setempat, Puskesmas, dan BNPT sendiri. Mewakili pihak pemerintah, Yuli Saptikawati selaku Camat Desa Sukoharjo, Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap BNPT dengan diadakannya bakti sosial ini. Saya Ibu Camat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, mengucapkan terima kasih kepada BNPT Pusat karena hari ini telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk masyarakat di Pekon Waringin Sari Barat. Harapannya dengan kegiatan ini bisa berkelanjutan ke depannya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga terkait dengan adanya Desa Siap Siaga di Pekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.
Semoga sinergitas kerjasama kita tetap berkelanjutan untuk selanjutnya dari BNPT Pusat. Dengan hadirnya Desa Siap Siaga diharapkan mampu mendeteksi dini ancaman terorisme dan propaganda ideologi yang dapat memperkeruh persatuan dan kesatuan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-24, DWP BNPT menggelar bazar UMKM yang diikuti oleh pegawai BNPT, mitra BNPT, dan juga mitra deradikalisasi. Digelar di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 8 Desember 2023, kegiatan diawali dengan olahraga bersama seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan, DWP BNPT menggelar kegiatan olahraga bersama di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Digelar pada 8 Desember 2023, olahraga diikuti dengan meriah oleh segenap pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT yang diawali dengan senam kesehatan jasmani dan dilanjutkan dengan senam aerobik. Tidak hanya itu, DWP BNPT turut menggelar bazar dengan melibatkan UMKM milik anggota DWP BNPT, mitra BNPT, dan mitra deradikalisasi. Ketua DWP BNPT Eli Bangbang Surono beserta pengurus dan anggota meninjau langsung bazar UMKM yang menjual berbagai produk mulai dari makanan, minuman, aksesoris, hingga pakaian. Ditemui di sela acara, Ketua DWP BNPT menyampaikan tujuan dari bazar UMKM yakni sebagai sarana untuk mendukung UMKM menuju kebangkitan ekonomi di tanah air. Dirinya juga menyatakan bahwa kegiatan ini digelar sebagai salah satu bentuk pencegahan radikalisme yang dimulai dari peningkatan kesejahteraan para anggota DWP dan juga mitra deradikalisasi. Sebab faktor kesejahteraan sejatinya berperan penting dalam menanggulangi terorisme agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan tidak mudah terpapar paham radikal. Alhamdulillah hari ini pengunjungnya cukup ramai dan semangat semua UMKM untuk menggelar produksinya. Mudah-mudahan ini adalah awal kebangkitan daripada perekonomian khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan daripada keluarga Dharma Wanita Persatuan. Dan juga kita di sini ada mengundang mitra dari BTN. Artinya kita merencanakan bagaimana sebuah keluarga itu yang bahagia dan sejahtera tentu memenuhi sandang, pangan, dan papan. Anggota Dharma Wanita juga tentu berperan untuk bagaimana pencegahan ya terhadap paham-paham radikalisme, terorisme, sehingga saya yakin dimulai dari keluarga pencegahan itu akan menyebar pada anggota masyarakat. Karena keluarga adalah unit terkecil daripada masyarakat. Dengan mengusung tema peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, ke depan DWP BNPT akan terus berkomitmen untuk merangkul berbagai pihak, termasuk mitra deradikalisasi, demi memperkuat upaya BNPT dalam pencegahan radikalisme. Di hadapan para mahasiswa Universitas Indonesia yang hadir ke kantor BNPT Sentul, Direktorat Penindakan BNPT paparkan berbagai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia, serta upaya pembinaan bagi para mitra deradikalisasi. Pertemuan dilanjutkan dengan mengunjungi Balai Latihan Kerja serta Lapas Khusus Sentul. Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhendra menerima kunjungan dari mahasiswa sarjana dan pasca sarjana Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Mahasiswa hadir didampingi oleh Profesor Adrianus Eliasta Meliala, selaku Guru Besar Departemen Kriminologi UI. Membuka acara, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhendra sampaikan bahwa kasus terorisme telah menurun selama 5 tahun terakhir. Namun ia mengatakan agar para mahasiswa tetap mewaspadai perubahan tren radikalisasi, seperti tumbuhnya benih-benih intoleransi yang menyusup ke dunia pendidikan menjelang pemilu 2024. Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa BNPT juga aktif bekerja sama dengan pihak akademisi dalam menyusun kebijakan pencegahan terorisme yang efektif dan tepat sasaran. Menjelang pemilu ini, kelompok teror tidak lagi
melakukan serangan teror atau bom bunuh diri karena dianggap gak efektif. Lebih pada masuk ke lembaga-lembaga negara, masuk ke partai, masuk ke komponen-komponen masyarakat dan ke pendidikan. Saat ini BNPT terus berupaya kerjasama dengan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, mitra asing, organisasi sipil, hingga komunitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan khususnya yang berkaitan dengan institusi pendidikan tadi. Namun semua elemen tersebut tidak bisa dilakukan tanpa peran akademisi dan cendekiawan seperti Bapak Profesor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dalam sambutannya, Guru Besar Departemen Kriminologi UI Profesor Adrianus Elias Tameliala sampaikan tujuan dari kunjungan ke BNPT, yakni agar para mahasiswa dapat belajar dan berdiskusi secara langsung mengenai strategi penanganan terorisme secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga upaya deradikalisasi. Kunjungan ini Pak Ibu dan kawan-kawan adalah dalam rangka semacam mencocokkan antara apa yang mereka dapat dengar di kuliah dengan konteks di lapangan. Tentu akan ada bedanya ya teman-teman sekalian ya. Di kuliah tentu yang ideal-ideal, yang textbook, yang selalu dicari mana buktinya, mana evidence-nya, tapi dalam kenyataan di lapangan itu tentu berbeda. Tadi Pak Ibnu mengutarakan fakta yang agak berbeda, yakni bahwa sekarang terorisme sudah mulai tidak di luar sistem, tapi sudah mulai berusaha untuk masuk dalam sistem. Artinya sudah main proxy. Gitu. Jadi kalau tadi yang dicontohkan adalah teror dalam bentuk bom, maka ke depan kita akan bertemu dengan bahaya-bahaya yang lain. Gitu. Ini perlu dibuat satu serial video yang lain Pak Ibu dan kawan-kawan, tidak lagi terlalu banyak mengutarakan mengenai bomnya, tapi bahaya-bahaya yang lain yang akan kita temui terkait dengan perkembangan yang baru. Di kesempatan yang sama, seluruh mahasiswa mengunjungi lapas khusus kelas 2B Sentul. Kedatangan ini disambut oleh sang kepala lapas, Ibnu Faisal, yang menjelaskan program deradikalisasi meliputi upaya pendampingan dan pembinaan. Para mahasiswa juga berkesempatan melakukan peninjauan ke Balai Latihan Kerja milik BNPT. Tempat para napiter diberikan berbagai pelatihan agar dapat mandiri secara ekonomi usai menjalani masa tahanan. Menutup kunjungan, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan berpesan kepada para mahasiswa untuk meningkatkan wawasan kebangsaan sebagai langkah yang dinilai efektif untuk meningkatkan daya tahan mahasiswa dari ancaman paham radikalisme. Selanjutnya, Kamis 9 Desember 2023, BNPT mendeklarasikan Desa Siap Siaga di Desa Waringin Sari, Pringsewu, Lampung. Program Desa Siap Siaga ini diharapkan nantinya dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Indonesia. BNPT deklarasikan Desa Siap Siaga di Desa Waringin Sari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada 7 Desember 2023. Hadir dalam peresmian ini, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhendra, Direktur Penindakan Brigjen Pol Muhammad Rosidi, serta Kasubdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis Kolonel Infantri Indra Gunawan. Pihak pemerintah daerah hadir mewakili PJ Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Heriis Wahyudi, Camat Kecamatan Sukoharjo, serta para perangkat desa dari kepala desa sampai dengan perwakilan kepala dusun di Desa Waringin Sari. Dalam deklarasi Desa Siap Siaga ini, Ibnu Suhendra sampaikan alasan dipilihnya Desa Waringin Sari Barat sebagai pilot project program Desa Siap Siaga. Dirinya berharap nantinya desa ini dapat menjadi contoh dan tolak ukur bagi desa lainnya di Indonesia. Dipilihnya Desa Waringin Barat ini dengan kriteria bahwa desa ini memiliki sangat kebinekaan, ada berbagai suku, agama, dan berbagai etnis. Nah, ini yang menjadikan dasar kita untuk melakukan program Desa Siap Siaga di Waringin Barat. Nah, harapan saya ini menjadi pilot project dari kegiatan program BNPT dalam kesiapsiagaan nasional. Negara kita ini ada kurang lebih hampir 80.000 desa di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kiranya
program ini bisa ditularkan ke daerah-daerah lain di provinsi lain di Indonesia. Nah, ini kita menumbuhkan kesadaran masyarakat kita untuk deteksi dini, lebih peduli. Kita menggugah masyarakat kita untuk bisa lebih peka terhadap intoleransi, radikalisme, dan teroris ini. Supaya di Desa Waringin ini terbebas dari radikal teroris. Begitu juga di daerah-daerah lain. Senada dengan Ibnu Suhendra, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi juga menginginkan program ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Pringsewu. Saya minta seluruh pekon ya, Bu Camat, ini untuk mengadopsi ya pola-pola pembinaan yang dilakukan oleh BNPT, walaupun tidak pakai rompi dan tapi pola-pola pembinaannya saya minta untuk diadopsi sehingga pada saatnya nanti seluruh pekon yang ada di Sukoharjo, yang ada di Pringsewu ini bisa siap siaga. Jadi pola pembinaannya saya minta untuk diadopsi. Bagaimana masyarakat terlibat untuk peduli. Kalau ada yang aneh-aneh segera lapor Pak RT, segera lapor ke Pak Lurah misalnya. Ini deteksi dini. Saya minta seluruh pekon bisa mengadopsi pola pembinaan yang dilakukan oleh BNPT dan kami berterima kasih sekali. Program Desa Siap Siaga merupakan salah satu program prioritas dari BNPT yang diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk sadar dan peka terhadap paham-paham radikal intoleran. Program ini digagas untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia tanpa kekerasan, dan Indonesia yang harmoni. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.